Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hasil kali skalar dua vektor, itu di halaman 64 dan seterusnya. Oke, jadi hasil kali dua vektor, ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Lalu ada sudut di antara dua vektor ini, ya. Di antara dua vektor ini ada sudut yang diapitnya. Berapakah? Pertanyaannya adalah hasil kalinya. Yang pertama hasil kalinya, nanti yang kedua berapa sudutnya gitu ya. Jadi kita hari ini akan belajar dua rumus. Rumus pertama, kalau vektor A nya sekian, vektor B nya sekian, suruh menghitung hasil kali skalar dari dua vektor ini. Rumusnya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, ya. Atau kita juga dapat menghitungnya dengan rumus ini, ya. Jadi vektor A ini apa? XA, YA, XB dari YB dari komponen vektor A dan komponen vektor B kita kalikan jadi seperti ini. Jadi XA dikali XB ditambah YA dikali YB. Begitu juga dengan yang ada di ruang. Jadi ada tiga komponennya. Jadi XA dikali XB ditambah YA dikali YB ditambah ZA dikali ZB. Nah itu. Oke, jadi ini contohnya. Tentukan hasil kali skalar dua vektor. Jadi ada vektor A ini 1,5 dan 2,6. Vektor B panjangnya 3,0 di sini ya. Jadi 1,5 di sini. Nah, ini 1,5 ini buku petak. Ini dua kotak dia loncatnya. Jadi kalau dua kotak kanan, kiri, atas, bawah itu dua kotak semua. Gitu. 1,5 di sini, 2,6 berarti 2,6 di atasnya sedikit, 2,5 sini sedikit. Lalu di sini 3,0 dan di sini ada sudut yang diapitnya yaitu sudut 60 derajat. Berapakah hasil kali skalar dari dua vektor tersebut? Oke. Jadi ini kita tulis dari soal gambar kita ubah ke bentuk tulisan ya. Jadi vektor A ini komponennya, vektor B ini yang tadi sudut alfanya 60 ya, sudut yang diapit yaitu 60. Maka hasil kalinya dapat dihitung dengan cara apa? Nah, tadi rumusnya kan vektor A dikali vektor B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Berarti kita harus hitung dulu panjang vektor A. Panjang vektor A sama dengan akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Dihitung dapat. Panjang vektor B kamu hitung juga akar dari 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hitung. Oke, jadi 3 sama 3. Cos theta. Theta sudut yang diapit adalah 60, cos 60. Cos 60 itu sama dengan sin 30 ya. Jadi nilainya adalah setengah. Jadi 9 dikali setengah adalah 4,5. Oke, jadi ini jawabannya. Atau dengan cara lain ya. Jadi vektor A dikali vektor B, ini komponen vektor A, ini komponen vektor B. 1,5 sama 2,6 di sini 3,0 sama yang ada di sini. Kita kali 1,5 dikali 3 ditambah 2,0 dikali 0. 2,6 dikali 0. Kita hitung dapatnya 4,5 juga. Jadi hasil dari kedua cara tersebut sama besar. Ya, oke. Itu untuk hasil kali dua vektor. Berikutnya tentang sudut antara dua vektor. Berarti rumus kedua kita akan menghitung sudutnya yang ada di antara dua vektor. Jadi rumusnya sama kayak yang tadi, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ini rumus yang tadi. Maka dari rumus ini kita bisa menghitung sudutnya dari cos. Jadi cos ini berarti ini AB dikali panjang AB. Ya. Jadi ini rumus pembagian. Karena ini perkalian kan kebalik. Jadi cos theta sama dengan ya berarti ini dibagi sama ini panjang vektor. Ya, oke. Jadi contohnya seperti ini. Diketahui vektor A sekian, vektor B sekian ya. Jadi ini ada 3 ya karena vektor di ruang ini. Tentukan besar sudut antara dua vektor tersebut. Besar sudutnya berapa kalau ada vektor A dan vektor B? Oke, rumusnya cos theta
Ya, sudutnya berarti di sini ya, bukan sudutnya ada di theta ini dengan menggunakan cos berarti ya, bukan menggunakan sin, bukan menggunakan tan, berarti menggunakan cos. Nah, rumusnya adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, kamu hitung dulu panjang vektor A, panjang vektor B. Panjang vektor A sekian, ya, biasa ditarik akar. Ini ditarik akar nih. Nah, oke, ya, panjang vektor B ini tarik akar nih. Nah, oke ya, rumusnya. Lalu habis itu di sini adalah vektor A dikali vektor B. Vektor A dikali vektor B, vektor A-nya sekian, vektor B-nya sekian, kita hitung. Berarti 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 0. Dapatnya ini 11. Oke, berarti cos theta adalah, ini rumusnya, sama dengan 11, ya, karena vektor A dikali vektor B adalah 11 per 3 dikali 5. 3 dari mana-mana? Panjang vektor A dikali nah ini kuadrat. Panjang vektor A 3, panjang vektor B nya adalah 5 ya, jadi ini panjang vektor A kuadrat aja gitu, panjang vektor B kuadrat aja 5. Oke ya. Nah, kita masukin rumus ya, 11 dibagi 15 kan 0,733. Nah, cos berapa yang nilainya 0,733? Di cos di sudut berapa? Nah, sudut ini nih yang kita kita tanyakan, yang kita cari. Oke, caranya kamu pakai kalkulator saintifik ya, karena nggak ada tabel jadi pakai kalkulator saintifik. Nah, kamu download yang namanya saintifik kalkulator. Kenapa harus download? Karena kalau di kalkulator biasa itu nggak ada. Nah, ini kan cos berapa? Kalau cos berapa, berarti kamu carinya pakai shift, pencet shift. Oke. Lalu pencet cos yang sini. Karena yang kita pakai cos pangkat min 1, jadi kita harus pakai shift. Nah, jadi tulisnya acos. Gitu. Nah, kita tulislah ini 11 dibagi 15 dapatnya 0,733. Kita ketik 0,733, kita kasih kurung tutup, kita tulis kita klik sama dengan. Nah, jadi di sudut 42,86 ternyata 42,8. Nah, ini sudutnya ya. Jadi kalau kita mau ngetes ya, bener nggak sih kalau cos, berarti kalau itu cos aja, cos 42,8 kurung tutup sama dengan, nah, 0,733 sama kan 0,73. Berarti cos di sudut berapa yang nilainya 0,73? Berarti di sudut 42,8 derajat. Jadi besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 42,8 derajat. Nah, ini dia sudutnya ya. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk hari ini. Kita belajar 2 rumus, sisanya minggu depan ya. Semoga materi ini dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.